Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sambungan dari video sebelumnya ya, yang aku mau sharing mengenai ovulasi tes, hasilnya bisa positif palsu apa negatif palsu nggak ya. Kemudian apakah jika hasil negatif itu tidak bisa hamil, benar-benar tidak bisa hamil atau gimana. Jadi yang pertama itu apabila hasilnya negatif apakah bisa hamil. Yang pertama, jika hasil tes sudah dilakukan dengan benar, kemudian puncak LH-nya memang negatif, itu memang tidak hamil, tidak bisa hamil, tidak ada ovulasi. Kemudian yang kedua, jika memang hasil negatifnya negatif palsu, jadi mungkin saja karena alatnya yang sensitivitasnya rendah, itu kemungkinan bisa hamil jika memang terjadi pembuahan. Jika terjadi hubungan, terjadi pembuahan, itu bisa hamil hanya karena mungkin alatnya yang tidak mendeteksi hormon LH-nya. Kemudian yang ketiga, bisa juga udah positif nih dalam setiap pemeriksaan, misalkan bulan sekarang udah ada positif, sudah berhubungan juga, hubungan udah teratur bulan depannya, tapi ternyata masih menstruasi, nggak hamil gitu kan, dicek lagi ada positif tapi masih terus kayak gitu dalam rentang waktu 1 tahun. Nah, ini perlu dilakukannya pemeriksaan lanjutan, konsultasi ke spesialis fertilitis untuk mengetahui penyebabnya, karena memang penyebabnya bisa saja ada masalah di sel telurnya, di perempuannya, atau mungkin saja masalah di spermanya yang akhirnya tidak terjadi pembuahan, atau bisa saja tidak terjadi ovulasi, atau terjadi ovulasi tapi tidak bisa dibuahi karena spermanya jelek. Itu bisa saja terjadi. Jadi kalau misalkan dalam rentang 1 tahun ovulasinya ada nih positif, tapi hubungan seksualnya sudah teratur gitu kan, 2 hari sekali, tapi masih belum hamil, itu bisa langsung kita konsultasikan ke dokter ya. Gitu. Nah, untuk bahas yang tadi, kenapa bisa terjadi positif palsu atau negatif palsu. Kalau negatif palsu yang tadi aku bahas ya, negatif palsu itu bisa karena si si alatnya kurang sensitivitas, atau penggunaannya yang bisa saja kurang tepat gitu, atau itu negatif palsu kemungkinannya. Nah, kalau untuk si positif palsu ini kenapa bisa terjadi? Jadi si hormon LH ini tuh dalam tubuh kita tuh kan berbeda-beda ya. Ada yang bertahan lama atau ada yang memang sebentar. Jadi bisa bertahan lama mungkin ketika dites positif, ternyata besok atau lusanya masih positif terus, itu mungkin saja karena mungkin sebenarnya masa ovulasinya sudah lewat nih, tapi si hormon LH-nya masih ada, jadi itu positif palsu. Atau mungkin bisa jadi karena adanya PCOS, sindrom ovarium polikistik, itu karena berhubungan dengan hormon-hormon. Kemudian ada juga karena obat kesuburan, itu mempengaruhi juga yang lagi dikonsumsi, jadi mempengaruhi hasil. Jadi kalau mengkonsumsi obat perlu konsultasi lanjutan juga dengan dokter. Kemudian ada juga kehamilan, kemudian ada juga yang sedang sakit kelenjar tiroid, entah itu hipotiroid atau hipertiroid, karena si kelenjar tiroid ini kan banyak mengeluarkan hormon-hormon yang dimana bisa mempengaruhi juga salah satu hormon LH itu sendiri gitu. Kemudian gimana sih cara kita menghindari hasil, atau gimana kita menghindari tes ovulasi agar hasilnya tidak positif palsu? Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang udah lakukan, dan mungkin ini sedikitnya ada yang belum tahu. Aku coba sharing yang mungkin bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya si positif palsu itu sendiri.
Nah, jadi ada beberapa cara untuk menghindari tes ovulasi dengan hasil positif palsu. Itu yang pertama adalah mulai pengujiannya setiap hari. Setiap hari dari 4 hari sebelum sebelum ovulasi itu sudah kita lakukan. Jadi sebelumnya yang udah aku share gitu. Jadi hari ke 11 terhitung sejak pertama menstruasi mulai dilakukan pemeriksaan gitu kan, sampai dapat hasil positif kalau aku. Jadi setiap hari itu dilakukan untuk menghindari si positif palsunya. Yang kedua itu adalah kenali tanda dan gejala ovulasi secara fisik yang tadi aku yang sebelumnya sempat aku sharing, dari lendir salvik, suhu basal tubuh, atau misalkan lewat aplikasi gitu kan, itu salah satu itu juga membantu. Kemudian yang ketiga, pengujian di sore hari itu dapat membuat perbedaan karena misalkan kayak LH-nya melonjak itu di pagi hari. Nah, perlu beberapa jam untuk mencapai air seni atau urin. Jadi pemeriksaan di sore hari mungkin saja positif ketika di pagi harinya masih negatif. Kemudian yang keempat itu pengujian 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, itu pengujian 2 kali sehari, pagi dan sore, itu untuk bagi yang lonjakan LH-nya pendek gitu. Jadi takutnya misalkan pagi hari positif, sore harinya negatif karena mungkin saja memang lonjakan LH-nya pendek, atau ketika pagi hari sudah belum terdeteksi karena sedang proses, sorenya baru terdeteksi, besok paginya mungkin saja sudah tidak terdeteksi gitu kan, karena si lonjakan LH-nya yang pendek itu. Jadi baiknya 2 kali sehari. Kemudian yang kelima itu hindari minum air putih terlalu banyak ketika mau melakukan tes, karena takutnya yaitu hasilnya jadi bias juga. Yang keenam itu sayang, pastikan kita bisa membaca hasil tes ovulasinya. Jadi kita tahu nih ini positif atau negatif gitu kan. Kemudian yang ke-7, pastikan kita menggunakan alat uji yang dalam keadaan yang bagus, tidak kadaluarsa. Juga pastikan membaca. Jadi tidak semua alat uji itu cara penggunaannya sama, mungkin ada yang berbeda. Jadi pastikan kita baca dulu, lakukan sesuai petunjuk dari si alat uji ovutesnya gitu. Jadi itu teman-teman cara untuk menghindari hasil ovutes positif palsu. Semoga membantu teman-teman semua yang sedang berikhtiar. Semoga Allah mudahkan dalam ikhtiarnya. Ditunggu kabar baiknya ya. Iya. Nah, insya Allah nanti aku sharing video lagi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh komen, atau misalkan aku perlu sharing mengenai apa, siapa tahu aku bisa bantu, nanti aku coba sharing. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.